Baik teman-teman, kami dari kelompok 11 membahas terkait pengelolaan organisasi Kristen. Namun pada saat ini kami lebih mengarah kepada organisasi gereja. Nah, hadirnya gereja di dunia ini tentu memiliki maksud dan tujuan. Gereja yang terus mengalami perkembangan adalah harapan dari setiap umat Kristiani. Perkembangan gereja berhubungan erat dengan perkembangan pelayanan. Dibutuhkan usaha dan upaya yang baik dalam mewujudkan perkembangan gereja. Saat melakukan usaha perkembangan dibutuhkan individu yang kompeten dalam mengelola suatu organisasi. Pengelolaan tersebut dilakukan agar dapat tertata, dan apabila seseorang tidak terampil dan cakap dalam menata organisasi yang di dalamnya, terdapat berbagai perangkat program-program struktur keanggotaan, tentu organisasi tidak akan mencapai sasaran visi misi sebagaimana yang dikehendaki. Reslawati menyatakan organisasi gereja yang dibentuk oleh hamba-hamba Tuhan didesain agar bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, berdirinya organisasi gereja adalah agar umat Allah dapat memenuhi kebutuhan rohani. Nah, makalah ini akan membahas terkait bagaimana cara mengelola organisasi gereja yang baik dan pentingnya suatu manajemen yang kompeten dalam menjalankannya. Nah, teman-teman, organisasi dalam bahasa Inggris yaitu organize berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang memiliki kaitan satu dengan yang lain. Organisasi dapat diartikan sebagai perhimpunan sekelompok orang yang memiliki komitmen bersama dan ikatan yang formal untuk tujuan yang telah dikehendaki bersama. Perhimpunan tersebut terdapat hubungan antara anggota maupun kelompok seperti pimpinan dan anggota. Nah, berdirinya suatu organisasi tentu dari hasil berpikir sekelompok orang agar struktur dalam jabatan yang mengkoordinir kepentingan bersama. Demikian pula organisasi gereja lahir karena adanya inisiatif dari hamba-hamba Tuhan yang bertujuan untuk mengatur dan menata pelayanan melalui jabatan-jabatan yang disanding oleh anggota dalam pelayanan gerejawi. Banyak gereja yang saat ini menggunakan visi misi, aturan, serta tujuan dalam memperluas organisasi gereja untuk mencapai sasaran yang telah disepakati oleh para pemimpin. Bertambahnya suatu organisasi gereja secara kuantitas dapat dilihat dalam dua hal, yaitu dalam sisi positif dan sisi negatif. Nah, dalam sisi positif bertambahnya jumlah orang percaya, lembaga-lembaga pada misi penginjilan, institusi yang bercorak kekristenan. Namun, dalam sisi negatif terjadi persaingan dalam bentuk kuantitas baik dari jumlah jemaat maupun bentuk organisasinya. Teman-teman, kita masuk ke dalam pengorganisasian yang Kristiani. Organisasi dalam kekristenan digambarkan sebagai suatu tubuh seperti yang terdapat dalam Surat Roma pasal 12 ayat 4-5 dan Surat 1 Korintus 12 ayat 12. Maksud dari ayat-ayat ini yaitu meskipun di dalam satu tubuh memiliki banyak anggota-anggota tubuh, mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi mereka tetap satu tubuh. Organisasi mempunyai tujuan yang sama dan tentunya dalam setiap anggota organisasi berada di tempat atau fungsinya masing-masing. Setiap anggota di dalam organisasi perlu bekerja sama dan saling membantu agar terkoordinasi dengan baik. Pada organisasi dibutuhkan sistem yang kompak agar tubuh itu tetap sehat, utuh, dan setiap anggota dapat menjalankan tugasnya. Sistem perintah, sistem komunikasi, dan sistem informasi dibutuhkan agar setiap anggota dapat bekerja secara efektif dan efisien, adanya sistem kontrol yang baik, serta dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas organisasi. Dalam suatu organisasi dibutuhkan asas-asas dalam memimpin. Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dasar. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memahami dasar-dasar dalam organisasi. Hal ini dilakukan agar seorang pemimpin dapat menyadari atau mengerti pentingnya dan perlunya menguasai asas-asas organisasi dalam prakteknya. Adapun asas-asas pengorganisasian ini terbagi jadi 10 bagian. Yang pertama, asas tujuan, asas the right person on the right place, asas pembagian kerja atau departemen, asas pendelegasian wewenang, asas kerjasama, asas koordinasi, asas sistem atau asas kesatuan, asas ekonomi, asas kontrol, dan asas tanggung jawab. Nah, di sini kita akan masuk kepada asas yang pertama, yaitu tujuan. Dalam suatu organisasi pasti ingin mencapai sebuah tujuan tertentu. Oleh sebab itu, organisasi dijadikan sebagai wadah untuk mencapai suatu atau sebuah tujuan. Dan dalam mencapai sebuah tujuan, pasti ada proses yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Jadi setiap organisasi memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian yang kedua, asas the right
person on the right place. Untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan orang-orang yang cakap pada setiap bidang kegiatan organisasinya masing-masing. Oleh sebab itu, setiap orang yang ada dalam organisasi perlu ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan tingkat kecakapannya agar mampu melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Nah, yang ketiga, asas pembagian kerja atau departemen. Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin tidak dapat hanya mengendalikan dirinya sendiri dalam melakukan tugasnya, melainkan juga membutuhkan orang lain sebagai rekan sekerjanya, sehingga dalam suatu kegiatan rekan sekerjanya akan mendapatkan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya yang diemban. Kemudian yang keempat, asas pendelegasian wewenang. Nah, ketika kita mendengar kata wewenang, tidak asing untuk kita membahasnya kembali. Nah, wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil keputusan dan tindakan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam suatu organisasi, pemimpin juga memberikan wewenang kepada rekan sekerjanya untuk dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kelima, asas kerjasama. Nah, suatu organisasi tidak dapat mencapai tujuan jika di dalamnya tidak ada kerjasama. Oleh sebab itu, dalam suatu kegiatan, kerjasama memberikan pengaruh dalam perkembangan suatu organisasi. Jadi kerjasama ini menjadi tonggak dalam membangun suatu organisasi. Nah, yang keenam, asas koordinasi. Asas koordinasi ini diperlukan dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu kegiatan pemimpin mengkoordinir rekan sekerjanya dalam melaksanakan suatu kegiatan agar tidak terjadi suatu miskomunikasi dan dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketujuh, asas sistem atau asas kesatuan. Tidak cukup jika dalam suatu organisasi hanya melakukan kerjasama saja, sehingga dalam hal ini perlu adanya sistem yang dapat mengatur berjalannya suatu organisasi sesuai dengan fungsi dan bagiannya masing-masing dan sesuai dengan keterampilan dan kreativitas masing-masing. Kemudian yang kedelapan, asas ekonomi. Tidak mungkin tidak, kita pasti membutuhkan asas ekonomi dalam suatu organisasi. Nah, asas ekonomi ini sangat penting karena di dalam suatu kegiatan atau di dalam suatu organisasi, ekonomi ini menjadi hal yang paling menonjol gitu. Sehingga di sini diperlukan juga asas ekonomi yang efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Kemudian yang kesembilan, asas kontrol. Selayaknya seorang pemimpin yang memiliki jabatan tertinggi pasti memiliki bawahan atau rekan sekerja. Dalam hal ini, pemimpin atau atasan memiliki tugas untuk mengawasi bawahannya atau rekan sekerjanya dalam setiap kegiatan. Hal ini merupakan tugas controlling seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu asas tanggung jawab. Nah, asas tanggung jawab ini menjadi asas terakhir. Karena apa? Karena segala bentuk kegiatan harus dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban ini tidak hanya dilontarkan hanya kepada pemimpin atau rekan sekerja saja, melainkan juga setiap kita individu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam suatu kegiatan ataupun organisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model kepemimpinan. Dalam penataan organisasi gereja, tentu saja terdapat model kepemimpinan yang dianggap baik dan ideal agar organisasi gereja dapat berjalan dengan baik. Yang disebutkan oleh kelompok terdapat beberapa, yaitu pertama, terbuka terhadap masukan dan kritikan. Bentuk kepemimpinan yang baik dalam penataan organisasi gereja adalah terbuka terhadap masukan dan kritikan. Seorang pemimpin harus mampu mempertimbangkan ide-ide dan aspirasi yang disampaikan oleh anggota organisasinya. Model kepemimpinan yang terbuka terhadap kritikan dan masukan dalam organisasi dapat menciptakan keharmonisan antar anggota organisasi, dan keterbukaan terhadap kritik dan masukan ini dapat menumbuhkan keberagaman ide yang dapat berdampak pada berkembangnya organisasi gereja. Yang kedua, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pemimpin harus mengesampingkan
kepentingan pribadinya dan melayani kepentingan semua pihak. Seorang pemimpin gereja adalah pemimpin yang melayani, berarti mau mendengar setiap kebutuhan dan impian serta harapan orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat mengendalikan ego dan kepemimpinan pribadi, kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Organisasi dengan kepemimpinan yang tidak berfokus pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu tentu saja akan berdampak pada jalannya organisasi yang teratur, terstruktur, serta sistematis. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi secara umum ataupun gerejawi yang masuk dalam kategori Kristen. Nah, pastinya di dalam setiap organisasi itu memiliki struktur organisasi, baik itu dalam lingkup besar bahkan sekalipun dengan lingkup kepanitiaan, pasti ada yang dinamakan dengan struktur kepanitiaan. Nah, berbicara mengenai struktur organisasi ini, kelompok akan membahas mengenai secara umum terlebih dahulu. Jadi struktur organisasi secara umum ini dianggap sebagai kerangka organisasi begitu, yang di dalamnya setiap anggota menjalankan fungsi-fungsi fungsional dalam organisasi. Nah, menurut Colquitt dan kawan-kawan, bahwa struktur organisasi menunjukkan bagaimana pekerjaan dan tugas dipisahkan dan dikoordinasikan antar individu dan kelompok dalam organisasi, sehingga dapat menciptakan cara kerja yang efektif di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian ada pandangan lain menurut MC Sen dan Glenow. Mereka berpendapat bahwa struktur organisasi juga mengacu kepada divisi tenaga kerja atau pola koordinasi dalam bekerja, komunikasi, arus kerja, dan kewenangan formal yang mengarahkan aktivitas organisasi. Sehingga dengan demikian struktur organisasi dapat menunjukkan suatu keefektifan dalam bekerja. Jadi akan lebih mempermudah dalam suatu organisasi dengan adanya struktur organisasi ini. Jadi hal-hal yang dilakukan dalam organisasi ataupun tujuan-tujuan dapat lebih efektif begitu. Kita lanjut dalam mengelola organisasi gereja. Pengelolaan organisasi gereja yang baik memerlukan kesamaan visi, misi, relasi, keterbukaan, kepercayaan, bahkan kemampuan untuk mengelola sebuah organisasi. Partisipasi dan kerjasama juga dibutuhkan dalam organisasi gereja. Para pemimpin memiliki peran dalam mengelola berbagai sumber daya di gereja yang berhubungan dengan waktu, tempat, keuangan, yayasan, dan lain sebagainya. Peran para pemimpin untuk mengelola sumber daya manusia yaitu mengarahkan, membimbing, dan mengingatkan anggotanya agar melayani Tuhan dengan baik. Ada beberapa bagian dalam manajemen organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Ini adalah langkah-langkah yang ditentukan ketika ingin melaksanakan kegiatan atau perumusan tujuan. Yang kedua ada pengorganisasi. Ini adalah pembentukan pengaturan dan pemberian tugas tentang siapa yang menjalankan atau apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga ada pelaksanaan, ini menerapkan rencana yang telah tersusun sebelumnya. Yang keempat ada pengawasan, yaitu memantau organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kelima ada evaluasi, ini untuk mengoreksi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau yang perlu dipertahankan, dan ini juga untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, cara mengelola organisasi dengan baik yaitu merumuskan visi dan misi, membuat tujuan bersama, serta menentukan peraturan di dalamnya, kemudian menentukan orang-orang yang akan menjalankan tugas tersebut. Nah, mengelola organisasi juga dibutuhkan kerjasama, kreativitas, keputusan-keputusan yang efektif dan efisien, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam penutup. Pengelolaan organisasi Kristen secara khusus di gereja sangatlah dibutuhkan. Pengelolaan organisasi digunakan untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab gereja di dunia agar dapat memenuhi kebutuhan rohani jemaat serta menyelesaikan visi misi yang ada di gereja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi adalah suatu tubuh, oleh karena itu di dalam menjalankan organisasi dibutuhkan seorang pemimpin dan anggotanya untuk dapat menjalankannya dengan baik. Adanya seorang pemimpin dan anggota dalam organisasi tidak menunjukkan bahwa seseorang memiliki kuasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, melainkan adanya kesetaraan. Namun, setiap orang memiliki tugasnya masing-masing.
sesuai dengan bidangnya. Adanya pemimpin juga bukan untuk memerintah anggotanya dengan seenaknya, melainkan mengarahkan dan membimbing anggota itu agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Berdasarkan hal ini, diharapkan agar setiap orang mengingat tugasnya masing-masing serta menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan egonya sendiri.